Oke, kali ini kita akan belajar matematika. Part yang pertama yaitu eksponensial dan bentuk akar. Sebelumnya kita cuma bahas soal doang, sekarang kita bakal materi bentar, terus bahas beberapa soal. Oke, langsung aja. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi contohnya gini, misalkan ada 2 pangkat 2, terus dikali 2 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 5. Kan 2 tambah 3, 5 ya. Udah, terus kalau misalkan ada pembagian nih. Pembagian gimana sih? Kalau misalkan contohnya sama aja lah. 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3. Nah, 2 dikurangi 3 kan berarti 2 pangkat negatif 1. Terus kalau misalkan ada pangkat terus dipangkatin lagi tuh gimana? Misalkan 2 pangkat 2 terus dipangkatin pangkat 3. Berarti 2 pangkat 2 kali 3, 6. Oh ya, kalau yang ini yang depan harus sama loh ya. Ini harus sama, nggak boleh kalau beda nggak boleh. Pangkatnya beda nggak apa-apa. Emang nggak harus beda sih, bebas. Yang penting depannya sama. Terus ada perkalian. Misalkan 2 kali 3 pangkat 2. Itu sama aja 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Oke, terus ini sama aja sih sebenarnya. Cuma bedanya per peran. Contohnya segini. Berarti ini 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Terus yang ini udah umum banget lah ya, udah tahu harusnya. Misalkan A pangkat negatif N nih, contohnya yang ini deh. Kan 2 pangkat negatif 1 berarti 1 dibagi 2 pangkat 1. Jadi sama dengan 1 per 2. Nah yang ini agak rumit tapi kalian harus hafal. Jadi kalau misalkan ada kayak gini, kan ada pangkat di dalam akar. Jadinya nanti pangkat pecahan kayak gini. Contoh nih. Berapa ya? Misalkan 3 pangkat 10. Terus di akar 20 deh. Nah, itu kan sama aja kayak 3 pangkat 10 dibagi 20. Nah, sama aja 3 pangkat setengah. 3 pangkat setengah itu berapa? Berarti akar 3. Kalau yang ini harus ingat bilangan berapapun dipangkatin 0 hasilnya sama dengan 1. Oke, untuk eksponensial udah, sekarang kita ke bentuk akar. Oke, yang bentuk akar kan sebenarnya mirip sama eksponensial nih. Yang ini contohnya. Tadi kalau misalkan ada akar-akaran tuh gimana sih? Nih, pangkat di dalamnya, terus dibagi sama akarnya. Berarti kalau ini, kenapa bisa kayak gini? Berarti A pangkat N dibagi N. Berarti A pangkat N kan per N kan 1, berarti sama dengan A. Bener kan berarti ini? Nah, yang kedua ini sama kayak yang tadi. Bedanya ini akar. Jadi, misalkan ada 2 kali 3 di akar 3. Berarti kan gini. Dikali 3 kali 3. Ini sebenarnya awalnya tuh berlaku gini. Misalkan ada akar A, terus akar A pangkat N, terus dikali akar B pangkat N. Ini A sama B boleh sama, tapi N-nya harus sama. Jadi bisa ditulis gini, A kali B pangkat N, akar N, maksudnya. Kalau perkalian boleh kayak gini, tapi kalau misalkan ada penambahan, A pangkat N, terus ini ditambah, akar B pangkat N, terus sama dengan gini, kalau kalian tulisnya kayak gini, misalkan A tambah B kayak gini, ini salah, nggak boleh. Pokoknya kalau penambahan nggak boleh, pengurangan juga nggak boleh. Kalau pembagian gimana, Kak?
pembagian boleh, nanti jadinya kayak gini kan, sama aja. Oke, yang ini harus jelasin nggak sih? Nggak usah lah ya, harusnya udah tahu ya. Terus yang ini, akar di dalam akar. Ini konsepnya sebenarnya sama kayak yang misalkan A pangkat N dikali M, kan nanti kan sama aja A pangkat N dikali M, ini kan. Nah, ini sama aja, cuma bedanya ini akar-akaran. Jadinya, kalau misalkan ditulis kan jadinya gini. Apa namanya? A, terus pangkat 1 per N, ya kan? Terus dikurung 1 per M, ya kan? Jadinya A pangkat 1 per NM. Sama aja A terus NM atau MN sama aja lah itu. Udah ya, pokoknya kayak gini. Intinya kalau ada akar-akar kayak gini, dikaliin aja. Oke? Lanjut. Soal. Oke, diketahui A, B, dan C adalah bilangan positif. Jika akar BC per akar 4 AB pangkat 3 sama dengan AB, maka nilai C adalah akar BC. Oke, kita tulis dulu akar BC. Akar BC. Kan kita bisa tulisin akar B terus dikali akar C. Berarti kan ini B setengah dikali C pangkat setengah kan. Ini udah. Terus yang bawahnya akar pangkat 4 AB pangkat 3. Sorry, ini A, ini B pangkat 3, 4. Berarti ini A akar 4 dikali akar B pangkat 3, 4. Berarti kan A kali 1 per 4. Terus yang ini B kali 3 per 4. Oke, sekarang kita masukin aja. Terus sini berarti yang ini B pangkat setengah dikali C pangkat setengah per A pangkat 1 per 4 kali B pangkat 3 per 4 sama dengan A pangkat 1 B pangkat 1. Oke, ini udah kan. Sekarang kita bikin sebaris saja biar gampang. Jadi ini kan B pangkat setengah, terus dikali C pangkat setengah. Karena ini kan 1 per A pangkat 4, dijadiin sebaris kan jadi A pangkat negatif 1 per 4. Ini B pangkat negatif 3 per 4. Terus A pangkat 1, B pangkat 1. Nah, ini B-nya kan sama nih. Oh, ada B. Kita bisa sederhanain. B pangkat setengah dikali B pangkat negatif 3 per 4. Berarti kan ditambah setengah tambah 3 per negatif 3 per 4 kan berarti setengah kurang 3 per 4. Dicoret, jadi ini B negatif 1 per 4. Kan setengah dikurangi 3 per 4 kan negatif 1 per 4. Sekarang kita yang dicari apa sih? Yang cari kan C. Ini kita punya C. C pangkat setengah. Oke, kita taruh di luas kiri aja. Nah, A-nya ke sana. Ini karena ini perkalian jadi pembagian dong. Ini A pangkat 1, B pangkat 1 per A pangkat negatif 1 per 4. Sorry. Lanjut, terus B-nya belum ya. B pangkat negatif 1 per 4. Kalau ada pembagian kan berarti dikurangi kan. Berarti A pangkat 1 dikurangi 1/4 dikurangi negatif 1/4, sorry, berarti kan 1 tambah 1/4. Terus yang B kan sama 1 tambah 1/4. Kita naik. Nah, berarti kan ini berapa sih? Berarti C pangkat setengah sama dengan A pangkat 5/4 terus
terus B pangkat 5/4. Udah kan? Nah, kan ini C pangkat setengah. Yang di sini kan C pangkat 1 kan. Berarti kalau untuk 1 jadi setengah berarti 1 dibagi setengah itu kan sama dengan 2 kan. Berarti C pangkat setengah kita pangkatin lagi 2. Nah, biar sama dengan C pangkat 1 kan. Berarti A pangkat 5/4 terus kita pangkatin 2 terus yang ini B pangkat 5/4 kita pangkatin juga sama 2. Coret. Oke, berarti ini C sama dengan A pangkat 5/2 dikali B pangkat 5/2. Oke, jadinya kita sederhanain. Kan di sini dilihat kan ada. Berarti kan kalau kayak gini bisa sederhanain jadi AB pangkat 5/2. Jawabannya next, lanjut. Yang selanjutnya. Untuk A2X A pangkat 2X sama dengan 2. Terus A pangkat 5X bla 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 per bla 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 sama dengan, kita lihat di sini aja, kita masukin aja biasa. A pangkat 5X berarti kan 5X per 2X itu berapa sih? Itu kan berarti 2,5 kan. Nah, berarti kita tulis A pangkat 5X berarti kan sama dengan A pangkat 2X dibakarin lagi 2,5 sorry maksudnya. Kan sama aja 2 pangkat 2,5 kan. Nah, terus kita tulis aja nih di sini. Berarti 2 pangkat 2,5. Terus dikurangi. Kak, kalau misalkan 5x per 2x kan 2,5. Kalau negatif berapa? Negatif ya tinggal tambahin negatif aja. Berarti yang sini jadinya negatif. Berarti dikurangi 2 pangkat negatif 2,5. Per. Nih, 3x itu berapa? 3x itu kan berarti kan tinggal 3x dibagi 2x kan sama dengan 1,5. Nah, sama aja. Berarti 2 pangkat 1,5 ditambah yang ini ya. 2 pangkat negatif 1,5. Oke. Sekarang kita hitung. 2 pangkat 2,5 sih berapa? 2 pangkat 2,5. Ingat, kalau perkalian kan bisa jadi penambahan dong. Berarti kalau aku misalkan nulis 2 pangkat 2 terus dikali 2 pangkat setengah atau 2 pangkat 0,5 boleh kan? 2 tambah setengah kan 2,5. Terus kita tulisin aja di sini. 2 pangkat 2 berapa? 4. Terus 2 pangkat setengah berarti akar 2 pangkat 1. Berarti akar 2. Berarti akar 2,5 sama dengan 4 akar 2. Oke, kalau misalkan 2 pangkat negatif 2,5 berarti 1 per 4 akar 2. Kalau 2 pangkat 1,5 berapa? Berarti ya tinggal 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat setengah. Berarti ini 2, terus yang ini akar 2. Yang 2 pangkat negatif 1,5 berarti 1 per 2 akar 2. Kita tulis aja deh di sini lah. Berarti 4 akar 2 kita kurangin 1 per 4 akar 2 kita bagi sama 2 akar 2 dikurangin 1 per 2 akar 2. Ini gimana kalau kayak gini, pecahan kayak gini? Ya udah, kayak biasa aja.
kita samain penyebutnya. Kan ini 4 akar 2 per 1. Terus ini ada 1 per 4 akar 2. Berarti kali 4 akar 2. Berarti 4 akar 2 kali 4 akar 2 kan sama aja 4 akar 2 kuadrat nih. Terus dikurangi 1 kan. Bagi 4 akar 2. Udah yang ini. Sorry, ini harusnya nggak di sini. Yang ini berarti sama aja. Ini harusnya ditambah ya. Nah, yang ini berarti 2 akar 2 pangkat 2 ditambah 1 per 2 akar 2. Berapa sih? Aduh, mau habis ya tempatnya. Berarti 4 akar 2 kuadrat. Berarti kan 4 kuadrat dikali akar 2 kuadrat. 4 kuadrat itu berapa? 4 kuadrat kan 16. 16 dikali akar 2 kuadrat berarti 2 dong. 16 kali 2, 32. Ini 32, terus dikurangi 1. Berarti 31 per 4 akar 2. Dibagi yang ini. 2 kuadrat 4. Akar 2 kuadrat 2. Berarti 4 kali 2. 4 kali 2 kan 8. 8 tambah 1 berapa? 9. Ini 8 ya. Terus yang ini per 2 akar 2. Kita ubah perkalian. Jadi 31 per 4 akar 2 dikali 2 akar 2 per 9. Akar 2 nya sama, coret. Ada 2 sama 4. Nah, ini bisa disederhanakan jadi 2. Berarti jawabannya 31 per 18. Gak ada jawabannya. Ya, ini bukan jawabannya yang ini. Tapi yang benar 31 per 18. Oke, lanjut. Ini selanjutnya. Ini konsepnya, ini pakai cara biasa aja lah. Dikaliin biasa. Kalau misalkan aku punya A tambah B kuadrat, itu kan sama aja A kuadrat ditambah B kuadrat. Sorry, jangan di sini. Ya boleh sama aja tambah 2AB. Kalau biasanya A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat gitu kan. Ini sekarang, ini berarti akar 2A. Berarti akar 2A kan 2A. Ditambah 2AB. 2 kali ini dikali ini. Kan kalau ini kan sama pangkat akarnya sama kan. 2A dikali akar 2A dikali akar B. Berarti akar 2AB. Oke, terus ini B kuadrat. Berarti tambah akar B dikuadratin, berarti B. Ini ya, hasil yang pertama. Terus kita lanjut. Yang ini di bin. Ini karena aku udah terlanjur kurung ya udahlah. Jadi gini lah. Karena ini kurangin. Dah, terus gini. 2 akar 2A dikali akar B. Berarti kan 2 akar 2A kali akar B. 2AB. Oke, terus kita ini akar B dikali akar B ditambah B per negatif 2A. Berarti ini kan 2A terus ditambah 2 akar 2AB tambah B dikurangi 2 akar 2AB dikurangi B. Nah, ini B-nya positif, B-nya negatif. Kita berarti bisa hapus, hilangkan B-nya. Terus ini positif juga, ini negatif. Sama kan? Ini hilang. Nah, tinggal 2A per, tadi berapa bawahnya? Negatif 2A. Berarti jawabannya, kan ini A. Coba tulis dulu deh. Negatif 2A. A-nya hilang. Nah, 2 dibagi negatif 2, berarti negatif 1. Oke, jawabannya ini.
Terus yang ini. Ingat aja kalau misalkan ada kayak gini, berarti yang dalam per yang luar. Yang ini dibagi yang ini. Jadi kita bisa tulis aja 4 terus pangkat 5 min X per 3 bagi 8. Terus yang ini sama dengan 2 pangkat negatif. Ingat depannya harus negatif. Terus kita tulisin 2X plus 1. Ini kita harus buat sama semua. Kan ada 4, ada 2, ada 8. Gimana caranya sama semua? Kita lihat. Ini biasanya bisa difaktorin menjadi salah satu faktor dari ke 3 bilangan ini. Kalau berarti kan faktornya 2. 4 tuh berapa? 4 kan 2 pangkat 2. Terus yang ini 5 dikurangi X per 3. Terus yang ini 2 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat negatif kali 2X kan negatif 2X. Terus kita kurangin 1. Oke, berarti yang ini 2 pangkat 2 kali 5 kan 10. 2 negatif X berarti 2 negatif 2X dibagi 3 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat negatif 2X min 1. Kan ini pembagian nih, berarti dikurangin. Berarti 2 pangkat 10 per negatif dikurangi 2X, per 3. Nah, kita kurangin 3. Sama dengan 2 pangkat negatif 2X min 1. Oke, terus kita biasa kurangin aja. 2 pangkat 10 kurangi 2X per 3. Samain penyebutnya berarti kita dikurangi 9 per 3. Sama dengan 2 pangkat 2X min 1. 10 kurangi 9 kan 1. 2 pangkat 1 min 2X per 3 sama dengan 2 pangkat negatif 2X min 1. Nah, ini kan sama. Jadi kita abaikan aja ini 2. Terus kita lihat aja yang ininya. 1 dikurangi 2X per 3 sama dengan negatif 2X min 1. Biar hilang, kita kaliin 3 aja semuanya. Kita kaliin 3. Jadi kan kali ini kali 3 kan 1 dikurangi 2X. Kalau ini dikaliin 3 berarti negatif 2 kali 3 kan 6X min 1 kali 3 negatif 3. Terus kita pindah ruas ke sini, min 2X ditambah 6X sama dengan negatif 3 dikurangi 1. Berarti 4X sama dengan negatif 4. Berarti X sama dengan negatif 1. Oke, jawabannya B.